Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat. Semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan nikmat usia, alhamdulillah, sehingga makin bau kita berdait kanca bulan Sya'ban para jamaah. Ya, di mana bulan niki juga dinamakan Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Qur'an. Karena mereka mulai fokus membaca Al-Qur'an di bulan niki untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Di mana di bulan Ramadan, di situ tempat turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Bulan yang ciri khasnya adalah Al-Quran. Oleh karena sila para jamaah, sebelum datangnya bulan Ramadan, sila terbiasayang diri telengan mangkin untuk membaca Al-Quran. Mudah-mudahan bau sejus sejelu. Ngombe angkuna bau ke sejus sejelu. Memulai wah ke bismillah. Ya. Atau sang seminggu sejus ke ruana ngana. Intinya temulai buka Quran. Sehingga nanti begitu datang bulan Ramadan, lancar itu membaca ya Quran. Ya, karena memang bulan Ramadan adalah ciri khasnya Al-Quran. Karena di bulan itu diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan
diturunkan padanya Al-Quran. Mudah-mudahan di bulan niki Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya sehingga kita bisa banyak-banyak membaca Al-Quran di bulan niki. Taib rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa kita akan membaca secara singkat, secara ringkas tafsir dari surah-surah pendek. Dan malam niki kita akan lanjut membaca tafsir dari surah Al-Balad. Surah Nabi Al-Balad. Baik, kita mulai para jamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la uqsimu bihadzal balad. Artinya aku bersumpah dengan negeri ini. Aku bersumpah dengan negeri ini. Saya bersumpah tene para jamaah, Allah yang bersumpah. Adapun lam di awal, la uqsimu, lam di awal itu adalah lam zaidah, lam tambahan. Ya, kalau asal maknanya dia adalah harfu nafyin, huruf yang menafikan. Tapi di sini dia ya tambahan, sehingga tidak perlu kita artikan langsung la uqsimu bihadza al-balad. Aku bersumpah dengan negeri ini. Al-balad yakni negeri ini. Negeri mbekana para jamaah. Aku bersumpah dengan negeri ini. Negeri mbene, negeri Indonesia ke? Aywa, negeri yang dimaksud adalah al-balad al-haram. Negeri yang suci, yaitu Makkah al-Mukarramah. Ini menunjukkan agungnya kota Makkah di sisi Allah, di mana Allah bersumpah dengan kota Makkah. Ya, Nabi SAW bersabda, Inna Makkata harramahallah yauma khalaqas samawati wal ard. Yang artinya sesungguhnya Makkah ini adalah negeri yang disucikan oleh Allah. Jadi si miaknya suci kota Makkah, si miaknya suci para jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kapan dia suci? Sejak diciptakannya langit dan bumi. Lengan lain, wah disucikan oleh Allah kota Makkah. Sejak diciptakannya langit dan bumi. Intinya ayat ini menunjukkan keagungan kota Makkah. Ayat yang kedua, wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau hidup di negeri ini ya Muhammad. Engkau hidup di negeri ini. Saya engkau tene. Saya kenana engkau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau wa anta, engkau ya Muhammad hidup di negeri ini. Mbeka nana negeri Makkah, mbeka nana negeri ini negeri Makkah. Jadi Makkah itu sendiri sudah mulia, plus makin hidup di sana manusia paling mulia. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya fazada fadluhu biwujudika ya Muhammad. Maka bertambah mulialah Mekah ini gara-gara keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Mekah itu sendiri sudah mulia. Nangka Malik tono lahir Nabi enta tono. Beliau hidup di sana. Maka Mekah itu semakin mulia dia. Ya, Madinah saja yang tadinya tidak mulia, begitu datang Nabi tetono mulia jadi Madinah. Ya, apalagi makin Makkah yang dia sudah mulia plus Malik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lahir di sana,
maka Mekah bertambah kemuliaannya. Dan tentunya ini menunjukkan kemuliaan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang ketiga Allah berfirman, wa walidin wa ma walad. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan walid. Nah, apa arti walid? Walid artinya orang tua, ibu, bapak. Ya, arti walid yang melahirkan, ya, yaitu bapak atau ibu. Wama walad, dan apa-apa yang mereka lahirkan, yaitu anak-anak. Di sini Allah bersumpah dengan orang tua dan anak-anak. Ahli tafsir mendetail, dia mengatakan yaitu Adam dan keturunan Nabi Adam. Dan ini luar biasa ini para jamaah, orang tua dan anak-anaknya. Mungkin luar biasa nengke orang tua berdua anak. Ndek suwe bareh anak ini menjadi orang tua berdua anak Malik. Malik anak ini jadi orang tua berdua anak Malik. Ngeno doang kita ini para jamaah. Orang tua, anak, orang tua, anak, orang tua, ngeno doang. Nengke kita jadi dengan toa, wah kita lah jadi kanak-kanak. Inilah dia perputaran dunia. Setelah jadi dengan toa terus jadi apa itu Malik? Bekaring tanah, sokaring. Maka siap-siap wah para jamaah, wah itu jadi kanak. Terus jadi dengan toa, bekaring si terakhir nengke jadi apa? Tanah terus. Wah siap kita ini. Harus siap mau nggak mau ini. Sebagaimana mau nggak mau kita akan menjadi tua, maka mau nggak mau juga kita akan masuk ke dalam tanah, mau nggak mau. Enggak siap-siap para jamaah. Nah ini semua sumpah-sumpah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bersumpah dengan kota Mekah. Kemudian Allah bersumpah dengan orang tua dan anak-anaknya. Apa isi sumpahnya? Isi sumpahnya Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh telah kami ciptakan manusia di dalam kabad. Apa arti kabad? Kabad ditafsirkan yaitu ta'abun wa masyaqqatun. Manusia ini diciptakan dia dalam kelelahan dan dalam kesulitan. Nabi kenana, yaitu manusia ini gina selalu lelah, gina selalu mau kesulitan. Jelu ini nangka lelah atun dek para jamaah. Balalah gati le bangkat no lelah, itu le kantor no lelah, le tuku no lelah, itu lelah diri. Kence epen Bali no lelah itu. Kence kanak-kanak no lelah masih luwe masalah. Dewan Malik kence tetangga kenceno kencene lelah, hidup ini lelah. Karena memang demikian kehidupan ini melelahkan kehidupan ini. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam kelelahan, permasalahan, kesulitan. Mula ngenona kehidupan kita ini. Asy-Syaikh As-Sa'di, ulama tafsir niki, gurunya Asy-Syaikh Al-Utsaimin. Beliau mengatakan yuhtamalu annal murad bidzalik. Kemungkinan maksud dari ayat ini kata beliau ma yukabiduhu wa yuqasihi minasyada'id fid dunya. Kemungkinan maksud ayat ini adalah yaitu kesulitan-kesulitan, kelelahan-kelelahan yang kita akan dapati di dunia wa fil barzakh kata beliau, dan juga yang akan kita dapati di alam barzakh, wa yaumal qiyamah, dan yang akan kita dapati nanti pada hari kiamat. Kelelahan doang isinya ini. Pertama le dunia,
Lelah atau di dunia para jamaah? Lelah itu. Temangan doang lelah itu, apalagi di lamangan ya. Tertinduk doang lelah, apalagi nulak tinduk. Beristri doang lelah, apalagi tidak beristri. Nenengan oke. Lelah, kehidupan dunia melelahkan. Kemudian beliau mengatakan demikian pula kehidupan barzakh melelahkan di sana. Masalah doang isinya tono. Demikian pula pada hari kiamat, pada hari akhirat. Ya, kiamat datangkan la ilaha illallah. Begitu dahsyat ini, sangat melelahkan. Dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian kita akan dihadapkan pada timbangan, macam pelu perjalanan ini. Sangat melelahkan semuanya. Makanya beliau mengatakan kemudian wa annahu yambaghi lahu an yas'a fi amalin yurihuhu min hadhihi syada'id. Oleh karenanya manusia ini harus dia berusaha. Harus dia berusaha agar dia mendapatkan kenyamanan. Agar dia mendapatkan kenyamanan di dalam kelelahan ini. Milih itu nyaman di alam barzakh para jamaah. Milih itu nyaman di akhirat. Ngombe kira-kira cara anta kita nyaman tono? Baca ngaji, ayo cara anta. Ya, jadi di sana akan banyak kelelahan-kelelahan. Ngombe cara. Jadi berusaha akhirnya telah tono. Ngombe cara akhirnya telah baca ngaji. Setelah baca ngaji, baca amalan kajian. Ndak mentelah le ngaji no doang. Setelah ngaji, baju-baju amalan malik. Setelah kita amalkan dia, baju-baju betejak malik. Ayo tengaji. Ayo nih amalang nih, ayo nih tinggalang. Si keempat apa tugasnya si keempat? Setelah kita ngaji, ngamalang pengajian no, dakwahang isi pengajian no, apa yang keempat? Sabar seterus, sabar. Sabar ngaji, sabar ngamalang ya, sabar dakwahang ya, sabar. Untuk apa kita sabar? Untuk kenyamanan yang nanti itu. Kenyamanan di alam barzakh, kenyamanan di alam akhirat. Itu kata beliau. Jadi kehidupan ini kita diciptakan ini akan merasakan kelelahan terus. Lelah di dunia, lelah di barzakh, lelah di akhirat. Nah, akendak tak lelah, ayo berusaha. Ya ngombe usaha no simpat ngone no. Tuntut ilmu, amalkan ilmu, dakwahkan ilmu dan sabar. Jelas para jamaah? Ini isi sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia bersumpah dengan kota Mekah, dia bersumpah dengan orang tua dan anak-anak. Isi sumpahnya apa? Bahwa seluruh manusia ini dalam kelelahan. Diciptakan dia di dalam kelelahan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini judul berikutnya. Allah mengatakan ayahsabu allai yaqdira alaihi ahad. Ayahsabu allai yaqdira alaihi ahad. Apakah mereka, yaitu orang-orang kafir itu, orang-orang kafir itu yang dia melawan agama Islam ini. Jadi Islam ini lengan laik netelawan para jamaah. Ya arak doang ngelawan, lengan laik. Lengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek jelo niki arak ke dengan ngelawan Islam. Luwe. Ya mulang ngono. Nah, Allah mengatakan, apakah mereka yang melawan-lawan Islam itu? Apakah mereka menyangka tidak ada yang mampu mengatasi mereka? Karena biasanya musuh Islam niki dengan berduit dunia doang. Rata-rata dengan berduit kekuasaan, dengan berduit ilmu, dengan berduit teknologi. Ya musuh Islam ini. Makanya Syekh kami mengatakan, seandainya kata Islam ini bukan agama yang benar,
Lainnya hilang wah Islam ini. Saking luik dengan musuhinnya, saking berbagai macam cara dengan musuhinnya, lainnya hilang wah. Tapi karena dia agama yang benar, agama yang dijaga oleh Allah, tetap tegak dan akan tetap tegak sampai hari kiamat. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, apakah mereka yang musuh-musuhin Islam itu menyangka bahwasanya tidak ada yang mampu mengatasi mereka? Kemudian Allah mengatakan di ayat setelahnya, yaqul, mereka ini mengatakan ahlaktu malal lubadah. Mereka mengatakan saya sudah mengeluarkan harta yang sangat banyak. Nabi kenana saya sudah mengeluarkan harta yang sangat banyak. Musuh Islam ini mengatakan saya sudah mengeluarkan harta yang sangat banyak. Untuk apa? Untuk memerangi Islam. Ini memang ucapan orang-orang musyrikin Quraisy yang dia memerangi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, wah luwih subulangku harta ini yang mana? Kadu ngumbe, kadu merangin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perbuatan ini sampai nengke para jamaah, sampai nengke. Luwih dengan nyugulang kepeng, bahkan negara-negara resmi secara negara nyugulang kepeng triliunan sugul. Untuk apa? Untuk memerangi Islam. Lengan laik sampai nengke. Angka marah ngone, lengan awal ngone, hidup ini ya lelah, penuh kelelahan. Ngenti Islam nobel lelah luar biasa. Sehingga apa yang dibutuhkan? Belajarlah, belajar, terus belajar. Akhirnya tahu embe kena, embe salah. Terus amalkan dia, terus tejak dengan ngamalangnya dakwah. Dan yang keempat, sabar, terus sabar doa. Karena akan terus diperangi para jamaah, terus diperangi. Lagu mentuah berdua ilmu, tahu tembe kena, embe salah. Maka ginta teguh di atas kebenaran. Pegang sambil sabar. Kenapa? Karena musuh Islam terus ada sampai hari kiamat. Bahkan mereka mengatakan, saya sudah mengeluarkan harta yang banyak. Di sini ada rahasia disebutkan kita oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, sammallahu ta'ala al-infaq fi syahawati wal ma'asi ihlakan. Allah menamakan di ayat ini mengeluarkan harta dalam syahwat, dalam maksiat dinamakan oleh Allah sebagai ihlak. Apa arti ihlak? Yaitu pembinasaan. Kan itu untuk jugulang harta, ini bahasa Arabnya sebenarnya infak, infak nu jugulang harta. Ya, angkanya di anak teh ini berinfak di pak kanak noh. Nyadi senina berinfak di pak senina. Infak sebenarnya bahasa Arab. Lagu mulai ayat ini apa sih bahasa yang ya? Nyugulang harta dibahasakan ihlak. Yaqulu ahlaktu. Nek dengan amfaktu. Lagu ahlaktu. Apa arti ihlak? Ihlak artinya membinasakan, memunahkan. Nah, kenapa mengeluarkan harta pada maksiat dan pada syahwat dinamakan memusnahkan harta, bukan menginfakkan harta? Beliau mengatakan li'annahu la yantafi'ul munfiq bima anfaq, kata beliau. Karena begitu dikeluarkan harta ini untuk maksiat, maka harta yang keluar ini tidak akan bermanfaat bagi yang mengeluarkannya. Ngudakadu harta ini untuk maksiat, tidak bermanfaat harta no. Ya, wala ya'udu alaihi min infaqihi illa nadam wal khisar. Dan tidak akan kembali kepadanya harta itu, melainkan yang kembali kepadanya adalah penyesalan, kerugian, wata'ab akan kembali rasa lelah kepada dirinya, wal qillah akan menjadi sedikit hartanya.
Ini kalau harta digunakan untuk bermaksiat. Angka Al-Quran tidak menamakannya infak nyugulang untuk maksiat. Apa sih naraninnya? Ihlak, pembinasaan, membinasakan harta sih naraninnya. Ya, nah biaran menginfakkan harta yaitu mengeluarkannya dan kita mendapat faedah dari mengeluarkannya itu. Biaran infak ini. Nengka muntasadik senina te mau kita faedah para jamaah. Mau ganti bahkan pahala beli nyade senina, nyade anak, pahala beli. Apalagi untuk sedekah, bangun masjid, beli mushaf, sugul harta, beli manfaatnya. Makanya dinamakan dia infak, lagu munsubul untuk maksiat. Maka itu bukan infak, tapi apa? Memusnahkan harta namanya. Ambil contohnya maksiat ini. Maksiat ngadu harta, ambil contohnya. Ambil contohnya kira-kira. Judi, luar biasa. Langsung nyawa, judi. La ilaha illallah. Ini contohnya misal. Itu termasuk membinasakan harta. Dan kita bersyukur ke negara peranginnya sekena ini. Ya, judi online peranginnya si negara alhamdulillah. Mari kita dukung dia. Kadang memangnya penyakitan ini. Ya, judol ini. Ya, lengan kude sampai toa. Ya, doang ini. Ya, itu musuh kita bersama. Kenapa para bro? Karena itu akan memusnahkan harta itu. Mari harta ini jangan dimusnahkan, tapi kita berusaha mengembangkannya harta ini. Ngombe cara pengembangan ya, keluarkan dia pada hal yang bermanfaat. Jelas para jamaah? Ini rahasia disebutkan kita oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau kemudian mengatakan tambahan sedikit, la kaman anfaqa fi maradatillah. Tidak seperti orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Fa inna hadza qad tajara ma'allah. Orang yang seperti ini menginfakkan di jalan Allah, di jalan kebaikan, dia sedang berbisnis dengan Allah. Warabaha, di mana dia akan beruntung adha'afin, berlipat-lipat keuntungannya. Karena berbisnis dengan zat yang maha pemurah, zat yang maha penyayang, maha kaya. Engkau muntesugulang hartano di tempat yang tidak haram para jamaah. Yang di tempat yang tidak haram, nanti Allah yang akan melipat gandakan kembaliannya. Ya, sehingga dia tidak akan rugi. Baik, ini ayat yang tadi yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia mengatakan saya telah mengeluarkan harta yang sangat banyak untuk memerangi agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman, ayahsabu allam yarahu ahad. Tidakkah mereka menyangka ataukah apakah mereka menyangka kalau dia ini tidak ada yang melihatnya? Dengan si nyugulang harta untuk maksiat, dengan si nyugulang harta untuk merangin agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka menyangka mereka enggak dilihat? Tapi ketahuilah mereka itu dilihat, disimpan catatannya oleh Allah. Apal nejama ruwa-ruwana dicatat oleh malaikat dan semuanya nanti akan diberi balasan. Belengan lain para jamaah, raja-raja luwih musuhin para nabi. Ya, pemimpin-pemimpin luwih musuhin para ulama. Mbeya nangke raja-raja mbeya nangke. Hilang wah jadi tanah. Yang tersisa apa? Catatan perbuatannya tersisa. Yang itu nanti akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Engkau nyaonya enggak jangan telawan agama ini bahaya ini. Ndara untung teh justru binasa itu. Dan itu akan menjadi catatan. Saya nyatat dia, malaikat nyatat dia. Tidak akan hilang itu. Bahkan terkadang dikenal di dunia sebagai pelawan agama.
Dikenal di dunia sebagai penentang Islam, kerepot kita ini. Dikenal kita sama cucu kita, sama manusia, sama masyarakat sebagai penentang agama, kan memalukan ini. Terkenang dia selama-lamanya. Berarti terhukum oleh dunia, sediman di akhirat loh. Ya, makanya hati-hati para penentang agama. Apakah dia menyangka tidak ada yang melihatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelahnya berbicara tentang judul yang lain lagi, tentang nikmat-nikmatnya. Allah berbicara mengatakan, alam naj'al lahu 'ainain. Tidakkah kami ciptakan bagi mereka dua mata? Walisanan, kami ciptakan bagi mereka lisan. Wasyafatain, dan kami ciptakan bagi mereka dua bibir. Yang harusnya semua ini digunakan untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur ngadu penggita, bersyukur ngadu lisan, bersyukur ngadu bibir. Nah, nengke le hari-hari kita ini bersyukur dengan dua mata, dengan dua bibir, dengan lidah. Ngombe carante ngadu ya bersyukur para jamaah. Ngombe carante ngadu bersyukur, rembak seteluk ini. Dua mata, dua bibir, lidah, rembak tekadu untuk bersyukur. Ngombe carana le bulan ini nih dengan membaca Al-Qur'an. Nah, ini syukur nih, no? Begitu kita buka, mata kita kepake untuk Al-Qur'an. Lidah dan bibir kita kepake untuk Al-Qur'an, itu syukur. Ya, maka mari gunakan nikmat-nikmat niki untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadainahun najdain. Ini nikmat berikutnya para jamaah. Allah mengatakan, dan kami tunjuki mereka dua jalan. Bekanana dua jalan. Tariqi al-khair wasyarr, kata ulama tafsir. Yaitu dua jalan, maksudnya jalan kebenaran dan jalan keburukan. Badak nih itu si Allah. Ne bagus, ne cengeh, ne tauhid, ne syirik, ne amal ketaatan, ne maksiat, suruh ne itu berinfak, balak ni itu berjudi marah baru. Balak ni itu beli khamar, balak ni itu ngadu ya li maksiat. Ya, ne jalan kebaikan, ne jalan keburukan. Ajar ni itu si Allah Subhanahu wa taala. Ndek hanya sekik jalan, ndek hanya kebaikan doang ngajar itu ndek. Lagu keburukan itu badak ni itu. Karena badak itu keburukan untuk apa? Agar jangan kita terjerumus ke dalam keburukan. Maka ada dua harus terpelajarin para jamaah. Jangan pelajarin yang bagus saja. Keburukan juga pelajarin. Untuk apa? Agar terhindar dari keburukan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala nunjukkan kita dua jalan. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Karing itu miliannya nengke. Tene nengke arak air madu. Atau nak madu ke sili ibu lalu. Air apa? Air jus. Lihat ini apa? Air khamar. Berem. Berem ini bagus atau buruk? Buruk. Jus. Bagus atau buruk? Bagus, berarti jus bagus, khamar buruk. Saya ngenang-ngenang Allah mengatakan demikian. Kemudian kita sadek kita kemampuan memilen para jemaah. Bau kita milen nginem jus, bau endah kita milen nginem berem. Nah, kita akan diberi balasan sesuai dengan pilihan kita. Allah sudah menjelaskan, ne bagus, ne buruk, ne gawe, ne dendek gawe. Karena kita milihnya nengke. Begitu kita memilih yang bagus, diberi kita pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita milih yang buruk, bersiap-siap diberi dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditebuhnya lahang dengan lain wah ndek bau. Ndek baunya lahang Allah, ndek bau karena wah jelas bepenuh. Dia tebunya lahang Nabi sallallahu alaihi wasallam ndek bau karena wah sampeangna selapuan wah. Karena kita nak milih tapi lain ini.
Temilen si bagus atau temilen sinde bagus. Wahadainahun najdain. Kami tunjuki dia dua jalan itu. Mun temile bagus, besila pilen si bagus berdua kemampuan milen ni. Lagu mun de milih bagus bebas. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Saat ini masyiah untuk memilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini oleh karena mari nikmat ini tadi mata, lidah, bibir, gunakan dia untuk mengambil jalan yang bagus. Jangan digunakan untuk mengambil jalan yang buruk. Kemudian berikutnya berbicara tentang ayat lain lagi, tentang judul lain lagi. Allah berfirman, "Falaqtahamal 'aqabah." Dan mereka ini tidak sampai mendaki, mendaki bukit, tidak sampai mendaki bukit. Yakni mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan nikmat-nikmat, menggunakan badan, matanya dan lain sebagainya untuk giat beramal soleh. Lagu banyak dari mereka tidak mau giat. Jangan umpama yang beramal soleh niki marah dengan mendaki, marah dengan mendaki bukit. Mendaki bukit niki berat atau ringan para jamaah? Berat, tayak ini berat, tayak. Namun turun kan ringan, turun. Nah mereka ini tidak mau, tidak melaksanakan mendaki itu. Ya, wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kalian apa maksudnya mendaki ini? Ya, siaran perbuatan berat yang mendaki itu fakku raqabah, yaitu membebaskan budak. Ini antara amalan mendaki, amalan yang berat, yaitu membebaskan budak. Karena berat membebaskan budak para jemaah kumbina. Karena berat aran bebasang budak, bahkan diibaratkan seperti orang mendaki. Karena paranangnya berat kumbena. Kumbena para jamaah, karena membebaskan budak butuh apa? Butuh apa? Butuh kepeng. Nyugulang kepeng ini berat atau ringan ini? Berat nyugulang kepeng. Ya penetarannya mendaki ini berat. Mereka tidak mau mendaki, tidak mau mengamalkan amalan yang bagus, yang berat lagu memang bagus lagu berat. Ya amalan yang bagus lagu berat, membebaskan budak. Lagu kan di narak budak nengken deh. Arah budak nengke ke. Di narak alhamdulillah hilang wah. Ini menunjukkan Islam itu tidak menginginkan perbudakan para jawab ingin. Angka motivasinya kaum muslimin agar mereka membebaskan budak. Ya, sampai dia enggak ada. Angka alhamdulillah wah dinara perbudakan wah. Nah, nengka mun wah dinara budak lagu masih temele mendaki mengamalkan amalan yang berat itu. Apa gantinya? Au it'amin fi yaumin dzi masghabah, atau memberi makan pada hari-hari orang lapar, di tempat-tempat orang lapar. Luwe beberapa daerah dengan lapar. Maka mari keluarkan harta, kasih mereka agar hilang rasa lapar itu. Nah, Rubin tiang sempat ke Aceh Rubin. Ya, di saat hujan belik para jemaah lengan atas jamaah hujan ya, mereka masyarakat tuh li ujung atap Bali tono parana menyelamatkan diri karena dia bawa ai doang wah kenceidak sehingga enggak tahu li ujung rumah itu tono butang pira jelu para jamaah 6 butang tono seminggu 6 butang tono ide
Dan paling parahnya ngana 3 hari, paling parah 3 hari itu ngana. Sehingga butang bucun balik dalam kondisi hujan terik dan dek nemangan, dek nenginem gitu. Bener makanan wah, ai doang eler ngana manusia itu bahkan. Si mati nu eler kita nah bangkit anunya jasad baturnya eler ngana kita lah sih. Angkanya tuh di atas tuh ger-ger dola mangan, dola nginem sambil khawatir jangan-jangan ia berikut negin eler. 3 hari 3 malam di atas butang. Angka begitu dia siar hujan no, dia cocok ngono marah dengan si kelaparan aja ketuk-ketik minta makanan nih deh. Toko tau nang no bukana si besang bait selapuan karena kelaparan. No, ini yang terjadi marah ini. Di tempat seperti itu dianjurkan keluarkan. Ya, karena itu termasuk jalan yang mendaki, mengeluarkan harta untuk memberi makan orang-orang yang memiliki rasa lapar. Nah ini dalam negeri, luar negeri luwe batur tadi Palestina, lembe, Malik terus semeton banyak mereka bisa kelaparan. Besang bemudah-mudahan li Lombok di nara runa kelaparan lalu. Ndara nih di nara mana-mana apa rana Ambon ini kan mau ini atau isin loma misal bau kan dia lapar lalu mulai Lombok aja. Tapi di luar sana masih banyak para jamaah mereka yang kelaparan. Itu termasuk mendaki itu, yaitu membebaskan budak atau memberi makan orang-orang yang lapar, yatiman dza maqrabah, atau bisa juga berimpak kepada anak yatim yang memiliki hubungan kerabat dengan para jamaah. Yatim dan dia ini apa? Kerabat. Misalkan yatim anak semeton misal dan dia yatim tono aning hartana. Ya. Atau intinya dia ada hubungan kekeluargaan tono aning hartana ngono au miskinan dza matrabah, atau orang miskin yang dia sudah berdebu ngono. Ngombe ngene diibaratkan oleh ulama kita di sini, yaitu dia saking miskinnya sampai tanahnya ini sampai tangannya ini diletakkan di tanah. Saking lemes darah bebel sampai dengan ini tangannya. Ya, ini orang miskin yang dia sudah berdebu atau bertanah, ia terjunjuk ngene. Ya, nah ini semua contoh menginfakkan harta lawan daripada mereka-mereka yang membinasakan harta. Tadi membinasakan harta dengan apa? Dengan menggunakannya pada maksiat. Adapun ini nengke menginfakkan harta dengan menggunakannya pada membebaskan budak atau memberi makan orang-orang yang lapar atau beri anak yatim atau memberi kepada orang-orang miskin. Kemudian ayat setelahnya judul yang lain lagi, tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah. Dan orang-orang yang beriman mereka saling nasihat menasihati agar sabar dan nasihat menasihati agar berbuat kasih sayang. Para jamaah, agar berbuat kasih sayang. Ya. Kemudian ayat setelahnya ulaika ashabul maimanah, dialah itu orang-orang yang bagian sisi kanan. Nabi ke kanan para jamaah orang-orang yang baik. Dan ini ada kaitannya dengan kehidupan yang melelahkan para jamaah. Ya jawaban ini. Ngone di awal ayat Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia di dalam kelelahan, di dalam kesulitan. Nah, ake manusia ini ndak nelelah, ndak nesulit. Apa jawabannya ini? Ini jawabannya, yaitu hendaklah mereka watawasau bis sabri
wa tawasau bil marhamah. Na saling peringetin untuk tetap sabar. Na saling peringetin untuk tetap berbuat kebaikan para jamaah. Berbuat kebaikan. Ini subhanallah, dalam berbuat baik niki arak kenikmatan tono para jamaah. Li saat besade no, ada nikmat yang luar biasa di sana. Sebagaimana dalam sabar itu ada kenikmatan. Begitu dapat musibah, sabar, tahan diri, yakinilah ini sudah ditentukan oleh Allah. Allah pasti akan membalasnya dengan yang lebih baik. Yakini dalam kesabaran, maka akan muncul kebahagiaan dalam sabar itu. Demikian pula dengan berbuat rahmah, berbuat baik, berbuat mengasihi orang. Setelah mengasihi, akan muncul rasa bahagia itu. Maka ya ini jawabannya ini, manusia diciptakan dalam kelelahan, dalam masalah, maka jawabannya saling nasihat menasehati agar tetap sabar, saling nasihat menasehati agar tetap saling mengasihi. Ini jawabannya. Dan mereka yang sabar dan saling mengasihi, dialah ini orang-orang yang berada di sisi kanan. Ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru biayatina hum ashabul masyamah. Adapun orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami, dialah orang-orang yang di sisi kiri itu. Ngombe angkun kafirna ngone le ayat ini, ngombe angkun kafirna para jamaah. Dia mengeluarkan hartanya untuk memerangi agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia keluarkan hartanya untuk memerangi Islam. Dialah orang-orang yang berada di sisi kiri nanti itu. Kemudian ditutup ayat ini mengatakan alaihim narun muqsadah, dan mereka akan ditimpakan di neraka yang muqsadah, neraka yang betutup. Betutup zaman ni api terus betutup. Ngomong kena betutup besekap api no, besekap. Yang kak manfaatnya diciptakan neraka dari sekarang ini. Karena semakin suwe neraka itu semakin apa dia? Serina benang para jamaah. Kenapa? Karena dia muqsadah betutup. Dia nesugul panas ngulungan tangnya mah tono. Tono tu lagi temangnya laun wa iyadzubillah. Di ayat yang lain dikatakan innaha alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Mereka akan dimasukkan ke neraka yang tertutup dan diikat di tiangnya. Tetali tono. Sehingga dibusugul wah, dibusugul. Ya wah na bebuntil betali le tiang-tiangna terus wah ribuan tahun, jutaan tahun dinyalakan itu, dan itu dinyalakan dalam kondisi dia tertutup. Waliyadzubillah. Angkat tulak tiba ngone awal melelahkan manusia ini. Tercipta yang le dunia wah lelah, le barzah lelah, le akhirat malik lelah. Bagaimana agar tidak lelah para jamaah? Ngone ino watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Hendaklah sabar. Sabar ngumbe, sabar ngeji, sabar mengamalkan isi pengajian no, sabar berdakwah, kemudian sabar dalam semuanya. Yang kedua, marhamah, berbuat baik kepada orang lain. Ya, makanya ini kemudian adalah hubungan dengan Allah, yaitu sabar tadi, dan hubungan dengan manusia, yaitu dengan cara rahmah, menyayangi manusia. Itu yang akan menjadikan kita tidak lagi lelah di dunia, tidak lelah di alam barzakh, tidak lelah di alam akhirat. Lagu mundi tersabar, mundi berbuat rahmah kepada orang lain, baginda lelah di dunia, lelah di alam barzakh, dan lelah lembe akhirat ujungnya. Bayarwan niki para jamaah, sebenarnya ada di sini beberapa faedah yang ingin kita baca
lagu liwat jam noh ini. Ya, mudah-mudahankah faedahnya itu bisa sida kumpulkan sendiri. Ya, atau sekik doang li antara faedah-faedah niki para jamaah berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu pertama sekik doang, yaitu dari surah ini ada itsbatu sifatil kalami lillah. Surah ini diantara dalil yang menetapkan sifat al-kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu Allah berbicara laisa kamitslihi syai', ndek pada marak silain. Dengan terbaik sifat berbicara Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah mengatakan la uqsimu bihadza al-balad. Aku bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan negeri ini. Aku nasi bersumpah menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara. Dan banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berbicara. Misalkan wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa, benar-benar berbicara. Ya, dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Tapi ingat para jamaah, Allah berbicara tidak seperti berbicaranya manusia. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan apapun juga, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Ini ruana yang bisa kita baca. Ya, mudah-mudahan jelas, munara nikman jelas bau teketuanang bareh setelah azan insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan dulu sila. Apakah tidak sama pahalanya ya bersedekah kepada kerabat daripada bersedekah kepada orang lain? Ya, beda pahalanya. Semakin dekat kita sama orang itu, semakin besar pahalanya. Ya. Jadi semakin dekat kita dengan seseorang itu, semakin besar pahalanya bersedekah. Makanya kita pertama tentu anak dan istri dulu, kan dia paling dekat ini. Jadi angkun teh si nyugulang untuk anak dan istri kita, bapak-bapak, ini justru rana harta terbaik itu. Nabi SAW bersabda, afdalu dinarin yunfiquhu rajulu dinarun yunfiquhu ala iyalih, sabda beliau. Dinar paling bagus yang dikeluarkan oleh seseorang adalah dinar yang dia keluarkan untuk anak dan istrinya. Ini dinar paling bagus ini. Namun itu apa baduin? Dinar atau rupiah baduin itu? Rupiah. Maka rupiah terbagus itu rupiah untuk anak dan istri. Ya sih paling belik pahala ini. No? Setelah anak dan istri kita tuntas selesai, wah kebutuhannya selesai, baru tipak silain, baru tipak dengan toa, baru tipak semeton. Namun dengan toa masih kekurangan, baru aneh ya. Terus ternyata semeton masih kurang, baru aneh semeton. Keponaan masih arak kurang, keponaan terus. Ya, baru kemudian tetangga. Baru kemudian luar gubuk. Ndak jangan luar gubuk bejulu, sedangkan anak masih kelaparan, senina masih kelaparan, jangan, nggak boleh ini, nggak boleh. Karena anak dan istri kewajiban suami itu, kewajiban bapak itu. Munda itu nyadek kan dinara nyadek ya. Hanya kita yang mencarikannya. Maka kita yang bertanggung jawab terhadap anak dan istri kita. Setelah mereka baru yang terdekat. Ya, jadi ngono pun bersedekah para jamaah. Si rapat na julu. Ndak jangan jauh bejulu sedekah si rapat ini teman ngombe-ngambe ini. Ya, tuntasang julu si rapat no.
Ya, dan kemudian beri yang terdekat lagi, beri yang terdekat lagi. Jadi apalagi misal keponaan kita dia yatim. Sudah keponaan, ada hubungan kekerabatan, keponaan. Terus dia yatim. Dalam arti bapaknya dia meninggal. Itu saudara kita ini meninggal ini. Sehingga ini yatim ini dinarak metayang ini. Maka bersedekah kepada dia lebih besar pahalanya daripada bersedekah kepada yatimnya tetangga misal. Jadi besang ini dulu para jamaah si rapat-rapat noh. Nah gue si rapat baru si agak jauhan. Jadi semakin dekat ya orang yang kita sedekahin itu pahalanya semakin besar. Jelas sih deh. Alhamdulillah wallahu taala a'lam. Nggih. Nggih. Nggih betul. Nggih. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa benar-benar berbicara, tapi berbicaranya tanpa huruf dan tanpa suara. Ngana robuangnya tanpa suara. Ngumbiang kunaineh ngana. Dalam sebuah hadis ya, Al-Imam Al-Maqdisi ya, Ibnu Qudamah, beliau ini meninggal tahun 600 Hijriyah. Beliau punya kitab arana Al-Iqtisad fil I'tiqad. Kitab ini beliau khususkan membantah mereka-mereka yang Nabi selahnya menghapus atau membelokkan sifat-sifat Allah. Leantarana yaitu orang-orang yang mengatakan Allah berbicara tanpa huruf dan tanpa suara. Sekarang tanpa huruf. Al-Quran ini arak hurufna tundi para jamaah. Arak ki hurufna Al-Quran. Arak dan Al-Quran ini ucapannya siapa ini? Ucapan Allah. Atau ki ucapan ide ruana. Bahkan subul itu dengan Islam untuk dengan ucapan manusia ini. Al-Quran ucapan siapa? Allah, dan ditulis dia dengan huruf. Selesai berarti ucapan Allah dia berhuruf. Bersuara nomombe yang kuna. Al-Imam Al-Maqdisi menuliskan sebuah hadis membantah ini. Beliau mengatakan diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza takallamallahu bil wahyi sami'a sautahu ahlus sama." Kalau Allah menyampaikan wahyunya, maka suaranya didengar oleh penduduk langit. Lihat hadis ini disebut suaranya didengar oleh penduduk langit. Nyaina saya nyaina suaranya Allah. Berarti dalam hadis ini ditetapkan ada suara Allah Subhanahu wa taala. Berarti jelas bahwasanya dia berbicara dengan suara dan dengan huruf. Jelas ide ini. Dan kita ahlus sunnah wal jamaah ndek tebau subul dengan dalil para jamaah. Begitu ada dalilnya imani wah. Ya, begitu ada dalilnya imani. Kalau ada dalil yang menafikan, nafikan dia. Tapi kalau dalilnya diem, diulang ngenang-ngeno, diulang ngenang-ngene, bata teduh endah. Ndak ngenang-ngeno, ndak ngenang-ngene. Misal Allah Subhanahu wa taala mengatakan menafikan, misalkan Allah berfirman wa la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak dihinggapi oleh rasa ngantuk dan rasa tidur. Tidak ngantuk dan tidak
tidur. Allah ngabarang itu kemudian ndek ngantok, ndek tinduk. Berarti harus kita bilang Allah tidak ngantuk dan tidak tidur berdasarkan dalil itu. Tidur ini bagus atau ndek bagus para jemaah tinduk? Untuk itu nanti tinduk ini bagus apa ndek? Bagus tinduk ini. Mun ndek ini tinduk berarti ya sakit dengan ini. Sifat bagus tidur ini. Tapi Allah menafikan dari dirinya sifat tidur. Maka kita juga nafikan itu. Sebagaimana Allah berfirman, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Beranak niki bagus atau enggak para jamaah? Bagus. Mun dia beranak manusia justru apa? Dia sakit itu. Nah, di sini Allah tapi menafikan sifat itu bagi dirinya. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka kita wajib menafikan sifat-sifat itu karena Allah menafikannya. Nah, kemudian si kedua, sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah wajib kita tetapkan. Allah mengatakan dirinya Sami', Maha mendengar. Wajib kita mengatakan Allah mendengar. Allah Basir, ya, wajib kita mengatakan Allah melihat. Demikian pula ini wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa, maka wajib kita mengatakan Allah berbicara. Ngadu suara atau ndek para jamaah? Ngadu suara berdasarkan hadis tadi. Si ngenang ndek ngadu suara beda dalilnya ketuane. Si ngenang ndek ngadu suara beda dalilnya coba ngana. Kalau ada dalilnya kita imani. Ndek narak dalilnya ndek training ngenang ngono. Ya, demikian pula dengan mengatakan tanpa huruf, kan ini Quran nih huruf doang ini. Beda dalil dia itu tanpa huruf. Mau narak dalil bersilap iman ini. Amun dia narak dalil dia terani. Karena ini kita berbicara tentang Allah yang kita tidak pernah lihat. Ya, dia maha gaib, nggak pernah kita lihat. Jadi kita hanya bisa mengetahui sifat-sifatnya dari wahyunya. Dari Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muna bersuara berhuruf pada isi Allah. Bahkan endah Allah mendengar atau tidak Allah mendengar. Itu mendengar atau tidak? Pada itu berarti angka nengke muntangan Allah berdengar. Kan itu berdengar endah. Allah begita, itu begita endah. Maka pada Allah kan cerita ngono. Sehingga dendek teparan Allah berdengar. Dendek teparan Allah begita. Karena teparan Allah berdengar, teparannya begita, pada yang marah itu. Kan ngono berarti nih. Muntaparan Allah bersuara pada yang marah itu. Nanti ngono. Sedangkan dalam hadis mengatakan dia didengar suaranya. Berarti arah suaranya oleh hadis. Muntaparan Allah bersuara pada yang marah itu. Menengano muntaparan Allah berdengar pada yang marah itu. Muntaparan Allah berkata pada yang marah itu. Muntaparan Allah arah pada yang marah itu. Arah kita ini. Arak ke Allah kan pada arak ini berarti pada kita kan repot jadi hilang seluruh sifat akhirnya lagu ingat kaidah singone laisa kamitslihi syai'. Tetapkan sifatnya tapi ingat Allah tidak sama dengan apapun. Allah mendengar tapi tidak sama dengan apapun. Allah melihat tapi tidak sama dengan apapun. Allah berbicara tapi tidak sama dengan apapun. Tapi kan sekarang kita tahu kita nama mendengar deh. Saudara mendengar ke? Tahu kita nama mendengar. Tapi ingat, kaifiat mendengarnya Allah tidak sama dengan kaifiat mendengarnya makhluk. Maka demikian pula kaifiat suara Allah tidak sama dengan kaifiat suara makhluk dan seterusnya. Angka kaidah Imam Malik niki gurunya Imam Asy-Syafi'i.
Imam Malik mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal imanu bihi wajib wal kaifu majhul was su'alu anhu bid'ah. Bersemayam itu sudah tahu semua kita nama bersemayam. Ya, wal imanu bihi wajib, mengimani Allah bersemayam wajib. Mengenai Imam Malik kenapa wajib? Karena Quran menyebutkannya, hadis menyebutkannya, maka wajib kita beriman. Dia nolak Quran hadis. Wajib beriman kata beliau. Wal kaifu majhul. Adapun kaifiatnya majhul darah nau'iyah kaifiatnya. Darah nau'iyah. Wal wassu'alu anhu bid'ah. Menanyakan bagaimana, ini pertanyaan bid'ah ini. Tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat, tidak pernah ditanyakan oleh para tabi'in. Begitu dikatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, langsung beriman tanpa menanyakan bagaimana. Nah, ini kaidah untuk semua sifat. Gunakan pula dalam sifat mendengar. Siaran mendengar selapuan nenau aran mendengar. Mengimani Allah mendengar wajib karena Quran mengatakan demikian, hadis mengatakan demikian. Wajib mengimani Allah mendengar. Bagaimana Allah mendengar? Gak ada yang tahu. Namun manusia ngumbi ampuna berdengar manusia. Berdua telinga, ada gendang telinganya manusia ini, ada saraf pendengarannya manusia ini. Ini cara kaifiat manusia mendengar. Adapun kaifiat mendengar Allah enggak ada yang tahu. Menanyakan bagaimana Allah mendengar. Ini pertanyaan haram ini. Pertanyaan bid'ah ini kan. Tidak boleh menanyakan bagaimana sifat Allah. Dan semua sifat demikian. Berbicara juga demikian. Berbicara semua tahu nama berbicara. Mengimaninya wajib. Kenapa? Kenapa wajib mengimani Allah berbicara? Ada dalil Quran hadis. Kemudian bagaimana Allah berbicara? Enggak ada yang tahu bagaimana. Namun manusia bagaimana dia berbicara? Manusia ada bibir, ada lidah, ada rongga. Ini manusia ini. Apakah semua yang berbicara butuh bibir, butuh lidah, butuh rongga para jamaah? Enggak. Ya. Le akhirat laun lendong teniki ngeraos ya para jamaah. Uman teng ngeraos, nain teng ngeraos. Begitu ditanya, kan daripada ngeraos, nana mengatakan dengan kafir, no? Kan daripada ngeraos, apa nana ini? Antaqanallah alladzi antaqa kulla syai'. Allah miyak kami berbicara. Dan dialah Allah yang membuat segala sesuatu bisa berbicara. Kemudian ini lidahnya lendong ini Arabnya bibirnya lendong ini narak, tapi dia bisa berbicara dengan izin Allah. Betul salam di mana itu sepuh betul. Batu salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Arak lidahnya batu no, ini narak. Ini menunjukkan bahwasanya bisa saja makhluk itu berbicara walaupun tidak ada rongga, walaupun tidak ada bibir, walaupun tidak ada lisan, bisa dia berbicara. Nah, intinya kita mengimani Allah berbicara karena berdasarkan dalil. Bagaimana? Enggak ada yang tahu, enggak ada yang tahu. Menanyakan bagaimana itu pertanyaan haram itu. Kata Imam Malik, was-su'alu anhu bid'ah. Menanyakan bagaimana itu kebid'ahan. Namun terkadang kaidah Imam Malik niki, maka seluruh sifat akan kita tetapkan di neraka hapus. Sekek pun neraka hapus. Karena semua sifat-sifat itu sesuai dengan kelayakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat para jamaah, sifat yang ditetapkan oleh Allah wajib ditetapkan. Sifat yang dinafikan oleh Allah wajib kita nafikan. Sifat yang Allah diem darinya, ndek nembada itu arak atau ndek, maka itu dah wajib terdiem. Ndak tengenang arak, ndak tengenang ndek narak, ndak jangan. Karena tidak ada dalil yang mengisbatnya, menetapkannya, tidak ada pula dalil yang menafikannya.
Itu dia akidah ahlus sunnah wal jamaah di nerani subuh lengan dalil di nerani. Bejengkah dalil ino ah. Ya termasuk nengkaine ida kenang tanpa huruf be dalilnya. Tanpa suara be dalilnya. Sedangkan dalil menyatakan ada suara. Maka kita ikuti dalil. Umbil guna, udahan jelas. Dia terbangun rutin karena menyelisihi dalil. Karena itu menyelisihi dalil. Jelas tidak? Enggak terdengar lalu ya, angkat dalil lu dengar. Dalil lu dengar. Ya, dalil lu dengar. Ini hal-hal seperti ini mereka sumbernya dari akal. Sumbernya dari akal. Besi masuk akal, ino terima. Nah, sinde masuk akal ditolak walaupun dalil mendukungnya ditolak. Kalau tidak masuk akal. Mudahan jelas tidak. Ada yang. Memang awal-awal sekat masak ngenteng lagu terus kita pelajarin sesuai insyaallah jelas dan insyaallah. Akal soal Mbe contoh dalil coba si baru tanpa suara ada dalilnya. Mbe lebih utama dalil nakli atau dalil akli lebih utama? Nah, dia jadi inti masalah ini. Jadi si lebih utama dalil nakli. Barang dalil nakli Al-Quran dan hadis. Adapun dalil akli akal manusia. Mbe lebih mulia para jamaah silengan Allah Al-Quran dan hadis atau silengan itu akal-akal kita lebih bagus. Silengan Allah lebih bagus. Jauh lengan Allah lebih bagus. Sehingga mana pertentangan antara silengan Allah kanca silengan kita harus kalah hang silengan kita ini terima yang dari Allah. Ya makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan seandainya kata agama ini ngadu akal, maka bagian bawah sepatu itu lebih utama dihapus daripada bagian atas sepatu. Nabi kenana arak dalam wudu istilahnya mengusap sepatu barangnya. Sehingga dengan ada sepatu pantopel no, ya liwat mata naina sepatu no, dia nulak buka saat wudu. Ya bagaimana caranya? Tetapkan sudah dia usap bagian atas saja cukup berdasarkan hadis. Ali bin Abi Thalib mengatakan mun agama ini ngadu akal, harusnya bagian bawah ini tuh usap ini kan? Kenapa? Karena bagian bawah dia bersentuhan dengan tanah, dengan kotoran. Tapi kita mengusap bagian atas, kenapa? Berdasarkan dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angka dalil nakli lebih didahulukan daripada dalil akli. Maaf nangka menesugul angin lengan mudi. Kan batal wudu tadi. Mbe besok kira-kira berjamaah akita sah malik akita suci malik. Mbe besok. Begitu sugul angin lengan mudi mbe besok. Mua besok terlihat. Padahal mbe sugul ngonek kotoran mbe sugul mudi itu sugul harusnya ia besok ini. Lagu nangka mendemele salat sugul angin ino besok deh ndek de wudu sah ke salat deh. Ndek sah. Lagu begitu subul angin muka besok tauma besok tenai besok ampun ke salat. Sah ke salat no. Sah kenapa? Dalil hadis. Dalil nakli. Makanya saya kata agama menggunakan akal benar begadu ini. Karena harusnya yang belakang yang dia bersihkan. Ini menunjukkan dalil nakli lebih utama daripada dalil akal. Ya, dan ini pendapat akal lebih utama ini saat masuk ilmu filsafat no. Piran tema filsafat ini di zaman Harun ar-Rasyid dia masuk peluang tengah baju ini sekitaran tahun 250 Hijriah para jamaah. 250 Hijriah tono tema filsafat itu Islam. Sebelum tahun 250 Hijriah nggak ada yang kenal itu ilmu filsafat itu. Semua orang mengagungkan Al-Quran dan Sunnah.
Darah ngalahangan Quran dan Sunnah. Paling kesalahan orang saat itu, dia menafsirkan Al-Quran dan Sunnah bukan dengan penafsiran sahabat. Enggaknya kekeliruan dengan lain. Ya, tapi begitu datang 250 Hijriyah, mulai ditinggalkan Quran dan hadis. Apa kaduna? Akal kaduna. Muncullah marah ini. Tolak sifat-sifat kalau tidak masuk akal. Ya, itu sekitaran tahun 250 Hijriyah. Besilah itu bukan sejarah. Di zaman Harun ar-Rasyid, memang Khalifah Harun ar-Rasyid, dia cinta sekali dengan ilmu para jamaah. Sampai miaknya khusus departemen, miaknya perpustakaan besar, aranina Baitul Hikmah sinaranina. Seluruh buku di dunia dikumpulkan sama dia. Termasuk diantaranya buku filsafat itu. Yang jadi masalah, dimasukkan filsafat ini ke agama, masalah jadi. Filsafat ini engkah kedokteran, engkah ilmu fisika, engkah ilmu biologi, ilmu apa, bagus itu. Tapi begitu masuk ke ilmu agama, seda agama payu. Jadi itu awalnya, sehingga mereka mendahulukan akal daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nengka adeng-adeng ke tetulakangnya Malik, bahwasanya paling atas adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan apapun pendapat manusia yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah harus kita lepas dia para jamaah. Ya, kita terima yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Lah pilu gati jari ini. Terakhir video kadung ngene seki kasilah. Sabar ya. Dulu sebelum saya hijrah, Ustaz, saya suka sekali marah, Ustaz. Kalau tidak marah ya kurang asik lah ya. Kurang asik, la ilaha illallah. Jadi suatu ketika anak puasa nanya kan, bos kan itu sirin ke bos. Saya aku nyimpan bukan gimana? La ilaha illallah. Nah, apakah itu maksud saya sabar waktu itu? Enggak sabar ini. Karena sabar itu enggak ada batasnya. Lagu ida buruk ngenang kukadu jemak sili besalaka ngendeng. Berarti kan wah tentuang ada batasnya sabar ini. Sedangkan sabar tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya bukan sabar namanya itu, tapi memendam namanya itu. Bukan sabar. Ya, jadi sabar itu enggak ada batasnya. Sampai kapan kita sabar? Sampai kita mati kita sabar. Ya, pada marah nuntut ilmu. Sampai kapan kita nuntut ilmu? Sampai kita mati. Mengamalkan ilmu sampai kapan? Sampai mati. Mendakwahkan ilmu sampai kapan? Sampai mati. Sabar sampai kapan? Sampai mati. Ya, jadi semuanya ini sampai mati yang empat ini. Nah, nang kaidah dengan nang pokoknya aku sabar sampai setahun. Setelah setahun kunyu gulang selapuan dengan dia sabar ini. Ya, ini arana ide ngerekap ya ini, ngerapel ya ide apa arana memendamnya untuk mengeluarkannya semua. Jadi siaran sabar no, ya sudah lupakan semuanya, serahkan kepada Allah dan itu sampai mati. Oh, jelas ya bertobat seneng aja. Angkun sudah sabar le, no tobatang ya. Terutama angkun si girang jagur dengan kemarin baru ndek teribut, ndek terame, ngene-ngene. Ya ini perlu ditaubatkan ini. Ya, karena menzalimi orang itu ada menzalimi harta para jamaah. Ya, yang kedua menzalimi harga diri orang lain. Yang ketiga menzalimi darah. Semuanya ini akan kita dimintai pertanggungjawaban. Baita hartan dengan tanggung jawab nanti. Ya, baita harga diri dengan sumpah teh ya, kerante teh ya, fitnah teh ya. Ini akan diadili nanti. Darahnya juga kita ambil, jagur teh ya, tendang teh ya, cubit teh ya ngana, akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, bahkan dikatakan sampai nanti kambing yang bertanduk, yang menanduk kambing yang tidak bertanduk, kambing ini nanti diadili di sana.
agar di akhirat itu tegak yang namanya keadilan. Kita antar hewan pun akan diadili. Bapak lagi antar manusia ini, engkau nyonya siwah kedung peteng ngedeng maaf, mumpung masih hidup ini. Ya, segera minta maaf kepada orang-orang yang sudah kita zolimi. Kah ngumbi yang kena ini. Tahu dekat dengan sudah zolimin lah. Ini tahu saking luwe ini. Maka doa yang secara umum, doakan secara umum. Nah, mau ingat dengan apa itu ya? Lagu monde doa yang secara umum. Ya, ya Allah, orang-orang yang saya zolimi dahulu tinggikan derajatnya ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Terus doa yang sampai dia merasa sudah menunaikan hak-haknya. Dan ide sindik deman zolimin dengan nuan wak zolimin dengan sekecil apapun pasti sudah harus kembalikan nanti di akhirat. Jelas para jamaah? Jelas Alhamdulillah. Kah, kari sakit kan aja. Allah taala alam. Suatu ketika saya ketemu sama teman Ustaz. Nanya kabar kan. Assalamualaikum. Teman kabar puji Tuhan sebelah itu. Benar nyoba dengar. Puji Tuhan kepada ada sebelah. Nah, alhamdulillah masih ada sebelah. Nah, apa ini benar apa saya ngomong? Salah ini Ya, memang dari segi arti sama alhamdulillah sama artinya dengan puji Tuhan. Cuman ciri khas tempat penggunaannya beda. Alhamdulillah bagi orang Islam, puji Tuhan bagi orang Kristen itu. Iya, sehingga beda orang yang menggunakannya. Maka di saat kita menggunakannya ada tasyabbuh, ada menyerupai orang Kristen. Gak boleh ini. Pendeta atau dengan biarawati kan ngadui jilbab dah. Lagu jilbabnya kan bedoi khas. Bedoi ciri khas jilbabnya. Mun tengadu jilbabnya ya kaduang ta muslimah nenggai ini marah jilbabnya ya. Kan pada jilbab ngenteng iya sama-sama jilbab, tapi ciri khasnya ini beda ini. Maka nggak boleh jilbabnya dia digunakan oleh orang muslimah, nggak boleh. Kalau digunakan berarti menyerupai orang Kristen itu. Mau dia salah pastur rendah berdua jubah rendah dan khas jubahnya warna belong dengan khas tene arak putih khusus khas jubahnya ya. Kan pada jubah ini kah muntiang tiba-tiba ngadu jubah ini ngaji tene. Kan kaget tidak berhari dah. Astaga pendeta di masjid ngendang. Kenapa? Karena itu memang jubahnya dia itu. Arak ciri khasnya. Walaupun sama-sama jubah tapi tempatnya beda ini. Nah ide masih alhamdulillah memang dari segi bahasa pada ya puji Tuhan. Iya, tapi kan sekarang kalau orang Islam dia bilang apa? Alhamdulillah. Kalau orang Kristen dia bilang apa? Puji Tuhan. Nah dengan Islam mau nengenang puji Tuhan berarti menyerupai orang Kristen. Ngombe hukumnya menyerupai mereka Ngombe hukumnya menyerupai mereka haram, nggak boleh. Maka jangan kita mengatakan puji Tuhan itu, tapi kita mengatakan apa? Alhamdulillah atau segala puji bagi Allah, kan selesai ya. Beda dia dengan kalimat-kalimat mereka. Jelas Alhamdulillah. Bayeruana para jamaah sudah kedong luwi aluk liwatna niki. Ya, sudah 40 menit dari jam 8. Mudah-mudahan yang kita sampaikan niki bermanfaat buat tiang dan kita semua. Dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita tutup para jamaah dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.